Nah, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، بالأمس في يوم الأحد درسنا هذا الكتاب ووصلنا في الدرس الثامن، أليس كذلك؟ Kita kemarin belajar dan kita sampai di pelajaran ke-8. درسنا وقرأنا في الدرس الثامن مبحثين: ضمائر الرفع المتصلة لفعل ماض وضمائر الرفع المستترة لفعل ماض. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa yang bersambung dengan fi'il madhi dan dhamir mustatir pada fi'il madhin. Tapi kita kemarin sampaikan bahwasanya intinya bab ini atau pelajaran ini membahas tentang fa'il pada fi'il madhin. Ya kan Ibu ya? Ya. Fa'il pada fi'il madhin ini, fa'ilnya ini yang mana? Fa'ilnya ini apakah dhamir mustatir atau dhamir muttasil, kan gitu ya, Bu ya? Nah. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas contoh-contohnya ini seperti hamidun dhahaba, ini jumlah ismiyah, hamidun itu mubtada, khabarnya berupa jumlah fi'aliyah yaitu dhahaba, dan fa'ilnya jadi fi'lun dan fa'il. Dhahaba ini fi'lun dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa, ya kan Ibu ya? Jumlah fi'aliyah itu dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Berikutnya kemarin yang jamak Hamidun wa Hashimun wa Aliyun dhahabu. Ini kalau kita perhatikan di sana Hamidun wa Hashimun wa Aliyun ini jamak mudzakkar. Maka di sana khabarnya dhahabu. Ini khabarnya jumlah fi'liyah juga terdiri dari fi'lun dan fa'il. Fi'lunnya dhahaba itu fi'lun madhin mabniun 'ala dhamm. Kemudian fa'ilnya wawul jamaah itu. Wawul jamaah itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan rafa, jadi wawul jamaah itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il gitu ya. Berikutnya untuk yang ghaibah muannats mufrad. Aminatu dhahabat. Aminatu ini mubtada marfu' jelas. Kemudian khabarnya berupa jumlah fi'aliyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Dhahabat itu fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi watta'u lit-ta'nits. Watta' alamatu ta'nits, ya kan Ibu ya? Na'am. Sedangkan fa'ilnya mana? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Itu kan Ibu ya? Itu jumlah fi'aliyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il ini sebagai khobar dalam keadaan rafa. Berikutnya yang jamak muannats. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Ini kalau kita perhatikan ini jamak muannats. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu, 3 orang muannats semuanya. Maka khabarnya
Khabarnya dhahabna. Itu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Dhahabanya fi'lun madin mabniun ala sukun. Sedangkan nun itu adalah nunun niswah. Dia adalah dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi nunun niswah ini adalah panjang banget ya Ustaz. nunun niswah itu adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa'. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il gitu ya. Pendek pendek, masih panjang kereta Bengawan Solo. Nah, berikutnya ini kalau yang mukhatab anta dhahabta, antanya mubtada, dhamir munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Intinya anta ini mubtada maksud saya, mubtada. Intinya anta ini dalam keadaan rafa' mubtada, gitu kan namanya? Sedangkan khabarnya berupa jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il, yaitu dhahabta. Dhahabanya fi'lun madin mabniun ala sukun, sedangkan atta itu namanya ta'ul mukhatab dhamir. Dia adalah dhamir muttasil mabniun ala al-fathi, tandanya fathah. Fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Intinya ta mukhatab ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Gitu Ibu ya. Dan sedangkan kalau yang jamaknya antum dhahabtum, antum ini mubtada, jelas mubtada, dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, dalam keadaan rafa' sebagai mubtada, itu intinya antum. Kemudian khabarnya juga jumlah fi'aliyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Dhahabtum, dhahabanya fi'lun madin mabniun ala sukun, kemudian ta'nya itu adalah ta'ul mukhatabin. Kalau tadi dhahabta, ta'nya adalah ta'ul mukhatab, ini dhahabtum, ta'nya adalah ta'ul mukhatabin. Dia adalah dhamirun muttasilun, ya kan Ibu ya? Dhamir muttasil mabniun 'ala dhamm, tandanya dhammah. Kemudian fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Jadi ta mukhatabin ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Sedangkan mim yang bersambung dengan ta di situ adalah alamatu jam'il mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Tanda jamak mudzakkar. Dhahabtum, mimnya itu adalah tanda jamak mudzakkar. Kemudian anti, Ibu sekalian. Anti dhahabti, gitu kan Ibu ya? Anti dhahabti, anti itu juga sebagai mubtada. Kemudian khabarnya berupa jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Ahsantun, terdiri dari fi'lun dan fa'il. Baik, dhahabanya fi'lun madin mabniun ala sukun. Sedangkan ta'nya itu disebut ta'ul mukhatabah, ya kan Ibu ya? Ta'ul mukhatabah itu adalah dhamirun muttasilun, ya kan Ibu ya? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri, tandanya kasrah, mabniun 'ala al-kasri. Fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Intinya ta mukhatabah ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Gitu Ibu ya. Kalau jamak muannas jadinya antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Antunnanya dalam keadaan rafa' sebagai mubtada, sedangkan khabarnya jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il, yaitu dhahabtunna. Dhahabanya fi'lun madin mabniun 'ala sukun, kemudian ta'nya itu disebut ta'ul mukhatabat. Jamak muannas kan namanya? Ta'ul mukhatabah. Ta'ul mukhatabat itu adalah dhamirun
muttasilun mabniun 'ala dhammi. Tandanya dhammah. Jadi mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Intinya tak mukhatabat ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Itu Ibu ya. Sedangkan nun yang ada di sana, nun bertasydid itu adalah alamatu jam'il muannats. Tanda jamak muannats. Gitu kan namanya? Enggak bingung ya? Bingung, Ustaz. Masa bingung? Kalau bingung istikharah dulu. Semoga diberi yang terbaik. Amin, amin. Baik. Untuk berikutnya yang mutakallim mudzakkar dan muannats sama, ana dan nahnu. Kalau mufrad itu ana dhahabtu. Ananya mubtada, ya kan Ibu ya, dalam keadaan rafa'. Kemudian khabarnya jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il, yaitu dhahabtu. Dhahabanya fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Ya kan Ibu ya? Sedangkan ta itu disebut ta'ul mutakallim. Jayyid. Ta'ul mutakallim itu adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Enggak bingung ya? Yang zahabanya tadi apa, Ustaz? Fi'lun Zahabanya fi'lun madin lah. Mabniun 'ala sukun. Tandanya kan sukun namanya. Nah, Jadi kalau mabniun 'ala madza? Mabniun tandanya apa itu tinggal dilihat saja harokatnya, mudah. Gitu ya. berarti kalau yang nahnu zahaba juga zahabanya itu fi'lun madin mabni 'ala sukun juga ya, Ustaz? Zahabna gitu. Baru nanya yang berubah gitu. Jadi ini tadi tu-nya ini ta'ul mutakallim ya, ta'ul mutakallim ada dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Sedangkan kalau nahnu dhahabna, nahnunya adalah dhamir munfasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il, sebagai mubtada, Nahnu ini dhamir munfasil dalam keadaan rafa' sebagai mubtada, gitu kan namanya? Sedangkan khobarnya jumlah fi'liyah, dhahabna itu terdiri dari fi'lun dan fa'il. Dhahabanya fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Sedangkan na itu namanya na al-mutakallimina. Na al-mutakallimina adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Itu yang mananya, Ustaz? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Sukun karena itu akhirannya kan alif kan, alif itu kan tandanya sukun. Oh iya. Fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Intinya semua dhamir muttasil yang bersambung di akhir fi'lun madhi seperti ini itu semuanya dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Itu kan ya? Adapun yang dhamirnya huwa dan hiya, maka fa'ilnya dhamirun mustatirun, ya kan Ibu ya? Dhamirun mustatirun karena dia tersembunyi. Nah, jadi hanya dua itu saja, huwa dan hiya yang merupakan kalau di fi'lun madhi itu fa'ilnya dhamir mustatir. Jadi misalkan tadi Hamidun dhahaba dan Aminatu dhahabat. Hanya dua itu saja yang fa'ilnya dhamir mustatir. Dhahaba fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, sedangkan dhahabat fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Kan gitu Ibu ya? Selain itu semuanya fa'ilnya dhamirun muttasilun. Ya kan Ibu ya? Halo? Nah, Ustaz. Jayyid. Dan hal min soal? Mafi, la yujad. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah mengerjakan at-tamrin al-awwal, ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. At-tamrin al-awwal ila raqam 10.
Dhahaba ini dhahaba disesuaikan domirnya. Berikutnya kita akan melanjutkan Ibu ya. Ila safha ba'daha. At-tamrin ats-tsani. Kita belum membaca yang ini kan Ibu ya kemarin? Belum. Belum. طيب التمرين الثاني أكمل الجمل الآتية. Atiyata. ما معنى أكمل الجمل الآتية؟ Sempurnakanlah Sempurnakan kalimat kalimat berikut. جيد. Bagaimana Dengan meletakkan menyempurnakannya? fi'il tadi ya. بوضع فعل ماض مناسب. Dengan meletakkan fi'il madi. fi'il madi yang sesuai. جيد. Dengan meletakkan fi'l madin yang sesuai. في كل من الأماكن الخالية. في كل pada setiap al-amakin tempat-tempat al-khaliyah yang kosong. Jadi titik-titik itu. Jadi ada sedikit kemiripan antara at-tamrin ats-tsani ini dengan at-tamrin al-awwal. Kita diminta untuk melengkapi jumlah dengan fi'lun yang sesuai dan disesuaikan juga dengan domirnya kan gitu Ibu ya. Hanya saja kalau yang di latihan pertama kemarin masih mudah, fi'lunnya itu sudah ditentukan yaitu dhahaba, tinggal disesuaikan domirnya saja. Sedangkan di sini fi'lunnya bebas, yang penting nyambung maknanya. Gitu Ibu ya. Terserah Ibu mau diisi apa, yang penting maknanya nyambung. Wadih mahat dan domirnya sesuai. Baik. Di air aja. Kenapa, Neng? Apa Bu dia? Baik, Ibu-ibu sekalian. Nah, Ustaz. Ini perlu dicontohkan tidak? Nggak usah. Nggak usah. Ikutin arahannya Bu Erna. Tayyib. Berarti langsung saja. Kan nggak dicontohkan aja mirip Bu Erna dulu. Bu Erna dulu. Bu Erna dulu. Oh, dibalik ya, Bu. Dibalik. Jadi anak belakangan, Bu. Atau mau sesuai dengan urutan Budiah, raqam wahid. Budiah. Ustaz, mau urutan, mau siapa aja. Nah, Ustaz, bismillah. Apa nih? Nggak tahu apa. As-sami'ta as-sami'tal adzani ya Muhammadu. Ya. As-sami'atal. Coba pelan-pelan kata adzan itu. Tadi kalau diisi as-sami'ata, berarti al-adzan itu kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun. Jadi al-azana dong ya Ustaz. Kalau maf'ulun bihi itu kan mansub kan ya? Mansub itu tandanya jadinya fathah. Jayid. Berarti bagaimana tadi Om? As-sami'tal adzana ya Muhammadu. Ahsanti. As-sami'tal adzana ya Muhammadu. Fatahna alaik. Masyaallah. Sa'adiyah. Ini kita menggunakan domirnya tak mukhatab karena di sana yang kita ajak bicara ya Muhammadu itu mufrad mudzakkar dan diajak bicara secara langsung kan gitu Ibu ya? Ya. Aftahullah alaik Bu Sa'adiyah. Nastamir ba'daha. Ustaz. Bu Erna, tafadhali raqam 2. Bu Sa'diyah, panggilannya Sa'diyah berarti dia hurufnya S. Oh iya benar. Oh iya ya. Berarti Ustaz tidak bisa menyuruh dia di awal kecuali berarti selama ini hadir duluan absennya kan dia gitu kan ya. Oh, berarti nama lengkapnya Sa'diyah. Nama lengkapnya Sa'diyah berarti Erna benar. Berarti sebelum Bu Sumi harusnya. No. Ya, No, kalau Ustaz nurutin abjadnya ya sama, berarti dia sama dengan Bu Sumi. Sa'diyah. Ya, berarti urutannya Bu Erna, Bu Meta, Bu Sa'diyah, terus Bu Sumi kan gitu kan? Iya, betul. Oh iya Bu Ustaz. Apa Ustaz teman ini cuma 4 orang ini 2 ini bolak-balik situ. Iya, arisannya juga cepat loh. Iya benar. Tafadhali Bu Erna. Nahnu la'ibna kuratas salatil yauma. Mudah sekali, di sana sudah ada dhamir di depannya, kenapa?
Iya. نحن لعبنا. أحسنتي. نحن لعبنا كرة السلة اليوم. لعبنا itu yang paling cocok isinya. Tambah عليك Bu Irna. ثم نستمر Bu Meta. تفضلي رقم 3. Agosalti komisoni Mana Buat- komisoni Om? Kalau dibaca komis itu setelah mim itu ada ya-nya Om. Tapi ini bentuk jamak. Bentuk jamak itu nggak ada ya-nya. Bacanya bagaimana Om? Soni. Sony. Ya. Masih ingat kan namanya? Iya. Tafadhali. Sony. Agosalti kumsoni Naam. apa ini? Sapu tangan. Jamak. Sapu tangan tuh mindilun ini Mindil. Dan ini bentuk jamaknya. wa manadili ya Ustaz. Naam, wa manadili Ya Umi. ya ummi. Ahsanti. Aghasalti qumsani wa manadili ya ummi. Ya, aghasalti itu betul sekali tadi. Kenapa kok aghasalti? Karena yang diajak bicara ummi itu mufrad muannas ya kan Ibu ya? Anas. Dan yang diajak bicara secara langsung jadi mukhatabah. Makanya aghasalti. Fatahallahu alaik. نستمر بعدها رقم 4. Agosalti ya Ustaz. Bukan Agosalta ya? Salah ya? Kalau aghosalta ummi itu mudzakkar atau muannas? Ayo Bu. Muannas. Aghosalta Bu Sa'diyah mudzakkar atau muannas? Muannas lah. Muannas kan ya? Kalau jadi supir dia muzakkar Ustaz. Kalau jadi supir Depok. Kalau pas jadi supir. Kalau Ustaz mobil sopir truk dia mah ngicir sana ngicir sini bawa mobilnya. Orang namanya juga supir kontainer. Supir kontainer. Tapi memang enak, kalau Sadia bawa mobil tuh Ana tuh nggak pernah ketakutan. Biasanya kalau sama cewek tuh Ana agak ketakut, tapi sama dia tuh kayaknya kayak udah sama cowok aja gitu. Bedanya pas ditengok dia pakai kerudung gitu. Tidur Ustaz kalau bawa mobil tidur Ustaz. Tidur aku ya bisa tidur sama Sadia tuh. Pakai kerudung rupanya dia, tapi kayak cowok bener. Bawaannya tuh Hush. Masya Allah, nggak takut rasanya. Tapi kalau sama yang lain agak ngeren-ngeren kaki tuh, ngeren takut. Tapi kalau misalkan ibu-ibu bawa mobil itu memang nggak ada yang berani nggak ada yang berani macam-macam. Tapi kalau Sadia udah pernah Ustaz, Ana di jalan tuh cuma pengen bilang aku mental gitu. Supir gitu Pak. Jalan sempit aja dia nggak takut. Orang kita pernah pergi waktu itu kemana ya ke Sentul, itu di sebelahnya tuh tanjakan apa gimana, dia mah nyantai aja. Kalau mungkin kita udah ketakutan kali ya. Gaya supir truk. Kapan-kapan rombongan main ke Sragen. Amin ya Allah, dia tuh dikasih itu tuh. Ayo, aku mau, aku berani. Kan gak ada mahram ya. Boleh. Cuma gak ada mahram. Dia. Kalau saya mau aja, saya biasa Jogja bawa mobil, Semarang aja bolak-balik. Dia mah sering keluar kota Ustaz. Dia mah. Insyaallah. طيب نستمر وهات رقم 4 Bu Sumi تفضلي. رقم 4 Katabal mudarrisu darsa 'ala saburati. Ahsanti, itu yang paling cocok ya. Katabal mudarrisu. Kataba al-mudarrisu darsa 'ala saburati. Ini tidak ada tambahan dhamir di belakangnya karena di sana al-mudarrisu itu ghaib ya kan Ibu ya? Ghaib mufrad. Jadi kataba gitu. Baik, sama na'ud ila Bu Sa'diyah. Udah terlanjur tadi urutannya. Panjang ya. Tafadhali raqam 5. Anna fatahtu. Ya. Ana fatahtu babal fasli. Ahsanti, ana fatahtu babal fasli. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun
fatahun nawafidha Ahsanti, ya. Masya Allah. Aftahullah alaik. Ana fatahtu. Kalau jelas di sana ana berarti pakainya tak mutakallim, fatahtu. Ana fatahtu bab al-fasli. Sedangkan berikutnya di sana jamak. Ghaibun, ya kan? Jamak dan mereka yang dibicarakan orang ketiga. Berarti pakainya wawul jamaah. Fatahun nawafidha. Aftahullah alaik. Bisa dia. Nastamir idzan ila safha ba'da. Insyaallah tidak ada kendala ya di sini. Maaf soal. أما طيب إذا نستمر إلى صفحة بعدها رقم 6 الآن بو إرنا تفضلي رقم 6 أفهمتن الدرس جديد أفهمتن الدرس الجديد جديد جيدا يا بنات. أحسنتي. أفهمتن الدرس الجديد جيدا يا بنات. Fahimtunna kita pakainya dhamir ta'ul mukhatabat. Ta'ul mukhatabat. Karena yang diajak bicara di sana jamak muannats gitu kan ya. Dan diajak bicara secara langsung, bukan dibicarakan tapi diajak bicara secara langsung berarti mukhatabat. Makanya di sana dhamirnya fahimtunna. Fahimtunna alaik Bu. وإرنا نستمر بعدها رقم 7 أبو ميتة تفضلي. Zamila jamak itu, nah betul. Zamilati apa ya Ustaz? jamak muannas ghaibat. Ini kan yang dibicarakan namanya. Min fasli ba'da darsa keluar. Ba'da darsi. Ba'da darsi sebentar Ustaz. apa? ماذا نقول بالعربية؟ ماذا نقول بالعربية out؟ Roja. Out. Rojina. Gimana Bu Meta? Zamilati roja'na. Bolehlah bahasa roja'na. Kalau minal fasli ba'da darsi. Tayyib, roja'na minal fasli. Kalau kharajna salah ya Ustaz? Mungkin lebih tepatnya memang kharajnya harusnya, tapi kalau diisi roja'na ya masih agak nyambung lah, nggak apa-apa. Tapi penerapan domirnya kan betul kan, Mas? Roja apa Ustaz? Roja. Ma makna roja? Ma makna roja? Kan pergi kan Ustaz? Roja. Gitu. Keluar. Ma makna roja? Roja bima'na naqul fi lughatina pulang. Pulang ya. Kalau kharaja ma makna kharaja? Masuk. Maksud apanya? Pergi, keluar. Nah. Kharaja keluar, kalau roja'a pulang kan gitu ya. Pulang. Oh ya. Zamilati tadi Bu Meta menjawabnya roja'na. Lah bahasa roja'na atau kharajna. Yang penting penerapan dhamirnya. Penerapan dhamirnya di sana pakainya nunun niswah karena di sana zamilati ini ghaibat yang dibicarakan dan jamak muannas kan gitu ya. Subhanallah alaik. Roja'na atau kharajna enggak masalah. Subhanallah. ثم رقم 8 Bu Sumi تفضلي. Qara'tumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abna'i. Aqra'tumul Qur'ana
ba'da salatil fajr ya abna'i. Jayyid. Di sana yang diajak bicara abna'i, ya abna'i, diajak bicara secara Ustaz, langsung. kalau Qur'anu salah Cuma- dong ya, Ustaz. Kenapa kok kita bacanya Al-Qur'ana? Aqra'tumul Qur'ana. Dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, na'am, qara'anya fi'lun, ta'nya itu fa'il, ya kan ya? Kemudian Al-Qur'ana itu maf'ulun bihi mansub, ya atau ya? Nah, نعود إلى أبو سعدية، تفضلي رقم 9 أبو سعدية. Akhi hafidho surat ar-Rahmani. أحسنت. iya ya. أخي حفظ سورة الرحمن. Nama surat itu kebanyakan itu rangkaiannya idhofah Ibu sekalian. Suratul Baqarati, Suratul Karena dia sebagai Rahmani. maf'ulun bih, jadi surata ya. Karena sebagai maf'ulun bihi maka jadi mansub. Jadi akhi hafidha suratar rahmani. Baik. Insyaallah nggak ada kendala ya. Akhi hafidha. Baik, berikutnya Bu Erna, tafadhali raqam 10. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Ahsanti. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Bahastu di sana. Pakainya tak mutakallim. Karena di sana mubtada'nya ana. Mudah insyaallah. Hal min soal wahad, Anda pertanyaan Ibu sekalian? Maaf ya Ustaz. Ini PR Bu Sumi nih ini. Oh, ini ngambil dari sini. Tapi bareng ya kalian tuh Masya Allah. Oh, sweet banget. Oh iya ya. Chemistry-nya pas itu loh Ustaz. Kok sama gitu. Kenapa anak berbeda ya? Kalau anak kan Jadi yang paling ini kan yang paling terakhir kemarin namanya bahasaan. Bahasaan itu yang kedua pas yang keberapa Ustaz? Kedua Ustaz. Oh, yang kedua ya. Yang terakhir. Oh, yang kedua. Tapi sama ya. Ana bahastu an qalam. Iya, mereka kok bisa seide gitu Masya Allah. Kan misterinya Masya Allah. Besti banget nih, besti banget. Gaya. Ana malah kepikiran cari kacamata suami. Honda. One heart. Sehati itu kayaknya. Serumah sama sekakak aja belum Ustaz mereka. Oh masih ada lanjutannya ternyata panjang. Masih ada raqam 11. Raqam 11 tadi terakhir tadi ana bahas tadi Bu Erna ya. Idzan al'an Bu Maita, tafadhali Bu Maita. Raqam 11. Man nuqtah hadhihi al-hayyata. Asyarabti qahwatu. Raqam 11, nomor 11 11 Oh, siapa yang membunuh ular? Man qatala hadhil hayatu. Hayyata. Hadhil hayata. Man qatala hadhil hayyata. Kenapa kok kita bacanya hayyata? Maf'ul. Kenapa? Rundih ya Ustaz. Enggak dia badal kok, badal dari kalau al hayyata itu maf'ulun bihi, hadhihinya sebagai apa? Oh iya benar, badal. Jadi qatala itu fi'lun kan Ibu ya? Kemudian hadhihi itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Kemudian al-hayyata itu badal dari hadhihi. Badal penjelas dari hadhihi. Jadi mudahnya mengingat-ingatnya itu kalau setelah ism isyarah ada ism diawali al, maka itu badal. Iya, badal. Gitu ya. Apa Ustaz? Kalau setelah ism isyarah ada ism diawali al, badal. maka itu pasti badal.
Karena kalau khobar itu tidak diawali al. Ya kan Al, Ibu ya? ya. Mm-mm. Insyaallah. Setelah isim isyarah ada isim Ada al Yang diawali al. yang Maka itu adalah diawali al, badal. diawali. Ada isim yang diawali al. yang Tapi dia isim pasti yang badal. diawali al gitu Ustaz ya. Setelah isim isyarah ya. Iya, Kalau setelah setelah isim isim isyarah ada isyarah, isim yang ada diawali isim al diawali gitu ya. al, Nah, maka itu yang badal. diawali. Mudahnya seperti itu. Meskipun badal itu ada kondisi yang lain juga. Badal, misalkan al-ustadzu Muhammadun. Al-ustadzu Muhammadun. Kata Muhammadun itu juga badal dari al-ustadz. Ustadz itu kan banyak. Ustadz siapa? Nih? Ustadz Muhammad. Ya, disebutkan namanya. Isyarah. Masuk angin, Bu Sa'dia. Dengar aja lagi Ustadz. Ya. Itu namanya asam lambung Ustadz. Oh, punya asam lambung, Om. Oh, masam pade, dia masam lambung. Semua orang Astagfirullah. pasti ada asam lambung, cuman cara ya keluarnya berbeda-beda. Oh, nggak, tapi Asam kan lambung itu kan gas yang keluar dari lambung kita, asam gitu Ustadz. Oh, Jadi dia iya, bisa tapi ke kan mata, bisa ke tapi kan gigi. tapi kan ada sakit asam lambung itu yang asam lambungnya terlalu berlebihan ya. Kronis gitu. Oh iya ada Ustaz. Mm-mm. Itu Tapi bisa jadi GERD itu Ustadz, GERD. jadi apa? GERD. Mah Ustadz, mah. Oh. Ya, nah. Dan biasanya yang banyak sakit asam lambung itu biasanya itu akhwat biasanya. Oh gitu Ustaz. Iya, Iya. karena laki-laki masih tidur, Oh, perempuan udah bangun. Karena gitu, biasanya tidur, Oh, kita gitu. udah gini, udah gitu. biasanya sakit asam lambung itu pertama itu diawali dari pikiran. Oh. Jadi Dan perempuan banyak berpikir gitu Ustaz? biasanya yang banyak Emang baper kan Berna nggak banyak mikir ya? Enggak, malas mikir. biasanya kan yang banyak baper itu kan akhwat kan ya. Ana malas mikir Ustaz. Ini apa-apa dipikirin jadi beban pikiran, jadi beban hidup. Mm-mm. Jadi lama-lama asam lambung. Oh gitu ya. Baik, Karena Nastamir. wanita kan banyak berpikirnya, emang udah kodratnya Ustaz. Ya, tapi baru pakai Ya, hati kan gitu. lebih banyak perasaannya daripada logikanya kan gitu ya. Betul. Kalau laki-laki kan lebih ke logika. Emang udah kan kodrat tua gitu. Ya meskipun begitu ya juga tetap ada laki-laki yang asam lambung juga ada juga. Baperan itu mah laki-lakinya. Kalau laki-laki mungkin asam kantong Ustaz. Asam kantong. Ya gitulah. Tahib Nastamir tadi Bu Mita berarti sekarang Bu Sumi tafadhali raqam 12 Bu Sumi. Asyaribatil qahwata ya Maryamu. Ahsanti asyaribti. Karena di sana yang diajak bicara Maryam. Maryam mufrad muannas kan gitu kan dan diajak bicara langsung. Mukhatabah berarti asyaribti. Asyaribtil qahwata ya Maryamu. Tahamah alaik. نعود إلى أبو سعدية تفضلي رقم 13. Apa itu Ustaz? Naud selanjutnya atau gimana? Na'udu itu artinya narji'u. Jadi kita kembali. Na'udu ila tadi kan yang pertama kan Bu Sa'diyah, maka kita kembali ke Bu Sa'diyah kan kita maksudnya gitu. Na'ud itu artinya kembali atau pulang. Misalkan na'udu ila al-bait. Itu na'ud itu yang terakhir itu huruf wa Ustaz atau apa? Na'udu bidal, na'udu. Dal. Na'ud. Aslinya ada fi'il madinya. Ada ya'udu. Kembali. Na'ud ila al-bait. Na'udu ila al-bait. Kita balik ke rumah. Na'udu. Idal. Kembali na'udu itu Ustaz ya. Ya. Tidak kembali pulang. Tapi ini untuk muannas mudzakkar sama. Kalau nahnu kan sama. Kalau nahnu. Nahnu kan dhamir mutakalim kan antara mudzakkar dan muannas kan sama kan, Bang? Iya. Berarti kalau dia berarti kalau ana tuh na gitu ya. Kalau umpamanya kalau ana a'udu.
Kalau Nah, anta ta'udu. ta'udu. Oh iya, ngikutin Hmm. awalnya. Iya, iya, iya. Na'am, Fi'il insyaallah. mudhari ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tadi. Na'am, Oh, betul. ini Fi'il mudhari mudhari. ya. Oh. Kalau fi'il madinya kan ada tadi, Om. Ada, Ah, ada, adu, adat, adu, adata, adat. udna, na'am, udna. عدنا kemudian عدت عدتما عدتم عدتي عدتما عدتن عدت عدنا itu fi'il madhi. Utu, udna. Oh ya. Utu, udna. Dan kalau fi'il mudhari ya'udu ya'udu ya'udani ya'uduna ta'udu ta'udani ya'udna ta'udu ta'udani ta'uduna ta'udina ta'udani ta'udna a'udu na'udu gitu kan. Ini mudhari ya, Ustaz. Mudhari, na'am. Na'udu. Na'udu itu mudhari. Insyaallah dari bab 10 insyaallah nanti kita akan dikenalkan dengan fi'il mudhari dan akan dilanjutkan di semester 4 insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Allahumma amin. طيب تفضلي أبو سعدية رقم 13. Zumalai akalul mauza ya Ustaz. Akalul mauza wa ana akaltu inaba. أحسنت. زملائي أكلوا ini jamak mudzakkar kan namanya? زملائي أكلوا الموز وأنا أكلت العنب. الله عليك. طيب. Berikutnya Bu Erna, tafadhali. Darabat Fatimatu bintaha bil asa. Agak sadis Om ya. Iya, sebenarnya gitu juga tapi Banget. Gak berperasaan si banget ya Fatimah dia. memukul anaknya dengan tongkat gitu Ustaz ya. ضربت فاطمة بنتها Anak-anaknya ya, بالعصا. anak-anaknya gitu Ustaz. ضربت فاطمة بنتها بالعصا. Fatimah memukul anaknya dengan tongkat. Mukulnya pakai tongkat, Om. Kayaknya sadis banget ya. Nggak pakai usuk sekalian, Om. Tahu usuk, Om? Apa itu Ustaz? Nggak tahu usuk, Om? Enggak. Enggak. Kayu usuk itu kayu yang buat naruh genteng itu, Om, di atap itu. Ya balok loh Ustaz. Iya, balok kayu yang panjang-panjang itu yang baloknya segini-segini kemudian Aduh panjang. Ustaz, itu mah bukan mukul Ustaz, membunuh. Anak kecil. Kalau bilang umpamanya Fatimatu bintaha bil ya, memukul pakai tangan gitu bisa Ustaz ya? Bisa. Masuk Tapi nggak? Masuk nggak? sebenarnya untuk memukul anak dalam mendidik itu sebenarnya ada kadarnya di sana, harus darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan gitu. Pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi pukulan yang mendidik gitu. Dan sebenarnya juga lebih dianjurkan tidak memukul, tapi dengan cara musyawwiq, dengan cara memotivasi dengan hal yang lain, misalkan dengan hadiah, dengan apa gitu kan. Termasuk juga misalkan di dalam hadis muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'ah wa wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asharah atau fi ma'ana. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika mereka di usia 7 tahun dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika mereka di usia 10 tahun. Para ulama menjelaskan itu darbun di situ adalah darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan gitu. Jadi kalau pakai aso ini agak keterlaluan kayaknya. Kalau pakai sapu masih mending lah, Om ya. Pakai sapu mending nggak, Om? Enggak lah, sakit lah Ustaz. Enggak lah, yang dipakai mukul yang mananya?
Oh, Ujungnya. gagangnya atau ijuknya? Kan ijuknya Oh, kalau gitu. ijuknya kan nggak sakit kamu. Gatel. Kalau Bu Sa'adiyah mikirnya mukul pakai sapu tuh pakai gagangnya tuh. Sama aja. Kejamnya Ibu Tiri tak sekejam Ustadz. طيب فتح الله عليكم جميعا. نستمر مهد. Samir. نستمر إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث kita hanya diminta untuk memperhatikan Ibu sekalian. Ta'ammali. Perhatikan berikut ini. Ini yang kita bahas kemarin Ibu sekalian dan yang kita bahas di awal tadi. Ini menjelaskan fa'il dari fi'lun madin. Pertama di sana dhahaba. Dhahaba itu adalah fi'lun, ya kan Ibu ya? Lalu fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatirun, ya kan Ibu ya? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya atau ya? Oh, Berikutnya dhahabu. Dhahabu ini dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun 'ala dhamm, ya kan Ibu ya? Sedangkan waw di sini, waw ini adalah wawul jamaah. Dia kedudukannya sebagai fa'il dalam keadaan rafa, ya kan Ibu ya? Berikutnya di sana dhahabat. Dhahabat. Dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi, ya kan Ibu ya? Kemudian ta di sini adalah alamatut ta'nis. Ta ini adalah ta ta'nis. Dia hanya sebagai alamatut ta'nis, bukan dhamir. Lalu fa'ilnya mana kalau begitu? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Gitu kan Ibu ya? Iya. Berikutnya di sana dhahabna. Dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun 'ala sukun, ya kan Ibu ya? Kemudian nunnya itu adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu kan Ibu ya? Jayid. Berikutnya di sana dhahabta. Dhahabanya itu juga fi'lun, tapi di sana fi'lun madin mabniun 'ala sukun, ya kan Ibu ya? Sedangkan ta'nya ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Kemudian dhahabtum, dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Sedangkan ta'nya ini ta' mutakallimin. Ta'ul mukhatabin, saya salah. Ta'ul mukhatabin ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Sedangkan mimnya adalah alamatu jam'il mudzakkar. Mimnya adalah alamatu jam'il mudzakkar. Kemudian dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Kemudian itu ta'ul mukhatabah. Ya kan Ibu ya? Ta'ul mukhatabah ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Berikutnya dhahabtunna, dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Kemudian ta'nya ini adalah ta'ul mukhatabat. Dia adalah dhamir muttasil mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya kan Ibu ya? Ini dalam Apa Ustaz? Ta itu sebagai apa? Fa'il tanya ta'ul mukhatabat. Ta'ul mukhatabah. Masa Mukhatabat. Itu yang zahabtuna ya Ustaz. Apa maksudnya apa? Kalau dhahabti itu ta'ul mukhatabah satu saja. Tapi kalau dhahabtunna ta'nya adalah ta'ul mukhatabat. Jamak kan? Berarti panjang. Oh iya jamak. Oh jadi kalau mukhatabah itu kan mufrad. Kalau mukhatabah itu tuh itu jamaknya ya. Enam, ta'ul mukhatabat gitu. Jadi banyak panjang ya Ustaz. Mukhatabah. Sedangkan nunnya adalah alamatul jam'il mu'annas. Ya kan Ibu ya? Ya, mu'annas. Nunnya adalah alamatul jam'il mu'annas. Kemudian di sana dhahabtu. Dhahabanya adalah fi'lun
Fi'lun madin mabniun ala sukun. Kemudian taknya ini adalah ta'ul mutakallim. Ya kan Ibu ya? Ta'u al-mutakallim. Ta'ul mutakallim ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu Ibu ya? Dalam keadaan Ntar ada rafa rekamannya sebagai ya, Ustadz. fa'il. Hah? Iya Ustadz, rekamannya tolong ya. Ustadz mau nanya Ustadz, Nah, kalau ngerekam itu Ustadz butuh waktu ya? Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau kita ngerekam itu apakah Ustadz bisa langsung jadi gitu rekamannya atau butuh waktu untuk kadang itu gitu? setelah selesai halaqah itu kan kita tutup Zoom-nya. Itu biasanya ada proses converting. Apa itu Ustadz? Jadi di-convert dulu. Jadi videonya itu secara otomatis di-convert oleh aplikasi Zoom. Jadi setelah proses rekaman itu langsung di-convert. Di-convert itu supaya nanti jadi format yang bisa dilihat gitu, Meng. Itu otomatis Itu apa kita otomatis atau ada prosesnya gitu atau Ya itu jeda proses, waktu? ada prosesnya, proses seperti proses loading menginstal seperti ya. itu. Lama Ustadz? Berapa persen itu? Itu tergantung performa komputernya Besar ininya ya, besar ininya ya. Oh gitu, makanya suka. Terus setelah itu ketika upload di YouTube itu proses lagi kan ya, proses upload. Proses upload itu ya tergantung koneksi internet kan gitu. Oh iya. Jadi kita kan paham ya Ustadz ya, maksudnya nggak merorong Ustadz tuh, jadi kayak gitu prosesnya gitu, makanya kadang-kadang Ustadz suka terhalang gitu. Nggak meido jadinya ya. Makanya YouTuber itu nggak tiba-tiba langsung upload gitu. Iya. Oh gitu prosesnya. YouTuber itu kan juga ada usahanya dikit gitu. Iya benar. Ada usaha dan ada modal juga Ustadz ya. Ngomongin YouTuber. Ya Ustadz, ada modalnya juga kan, itu kan pakai kuotanya tinggi Ustadz ya. Gak tahu. Anak-anak zaman sekarang itu kalau ditanya itu jadi YouTuber Ustadz. lebih mending jadi YouTuber daripada jadi polisi. Karena kalau jadi polisi nanti jualan sampo. Kenapa gitu? Kok jadi sampo ya? Sambo maksudnya sambo. Oh, Masya Allah. Plesetan. Oh iya. Ya loh, anak kecil zaman sekarang itu, anak SD itu, anak usia SD itu kalau ditanya itu nggak ada yang mau jadi polisi. Iya, jadi YouTuber. Masih mending jadi YouTuber daripada jadi polisi. Mungkin bagi mereka lebih berwibawa jadi YouTuber daripada jadi polisi. Subhanallah ya, saking ini ya, saking viral banget. Kasihan yang lain Ustaz. Padahal anak kecil loh, nih. Kalau polisi yang jujur itu oknum. Iya betul. Benar. Aku setuju dengan kata-kata Ustaz. Kalau polisi yang jujur itu oknum, bukan kepolisian, betul. Karena setuju tuh Ustaz. Setuju banget. BAGT. Karena orang itu biasa sewajar orang itu menghukumi sesuatu itu dengan mayoritas itu kan wajar kan namanya? Iya benar. Orang itu menghukumi sesuatu dengan mayoritas itu wajar. Sedangkan yang oknum-oknum yang sedikit itu nggak terhitung biasanya. Nggak terhitung, benar. Kayak buah aja kan, kalau tukang buah jualan buah yang bagus di bawah Ustaz. Jadi kalau yang jujur-jujur mah nggak kelihatan. Malah yang nggak jujur di atas. Betul. Ya, gitu lah fenomena. Kecuali Allah menolong kita ya. Semoga Allah memperbaiki. Amin, Allahumma amin. Karena ya memang ada mafianya di dalamnya kan gitu. Iyalah pasti, saya tahu banget Ustaz. Iyalah, nggak sendiri Ustaz. Betul. Saya tahu banget Ustaz. Waduh. Bener, tahu banget, saya tahu banget. Iya. Kan bukan ngomong tanpa. Kalau ayahnya Iza di instansi apa Om kerjanya? Pengusaha Ustaz. Pengusaha. Pengusaha pisang goreng juga pengusaha Ustaz. Enggak, kalau dedinya ini sekarang suami saya ini properti Ustaz. Kalau apanya Iza itu pabrik kertas dulu Ustaz. Oh,
Saya kira ada hubungan sama kepolisian, kan bahaya saya. Oh iya Oh, ada ada. Ustaz, ada Ustaz, ada. Suami saya tuh dulu pernah nyekolahin polisi Ustaz, jadi saya tahu banget nih Ustaz. Ustaz, ngomong-ngomong polisi, anak ini bekas anak polisi, Ustaz. Ya nggak semua lah Mbak, tapi Tapi ya anak tadi sedih. tuh polisi baik itu Tapi oknum. udah lama meninggal, Ustaz. Tak polisi waktu zaman dahulu, zaman bala. Nggak semua sih, masih banyak yang baik lah. Cuman kalau yang baik pasti dia nggak akan ngambil resiko untuk ada di posisi atas. Dia udah tahu resikonya ketika di atas itu apa Mbak. Mau perang So, sendirian itu nggak gampang jadi polisi. Yes. ini detektif, Saya jangan dulu super detektif. saya dulu pernah ngajar jenderal polisi gitu. Hah? Ngajar ngaji, Itu Ustaz? iya, Terus? ngajar ngaji. Jadi beliau itu karena sudah tahu dalamnya kepolisian itu, jadi anak beliau itu nggak ada yang boleh masuk ke kepolisian dan nggak mau punya mantu polisi. Oh, Masya Allah. Berarti dia udah paham ya, Ustaz? Terus? Ya, cepat cerita misalkan jenderal polisi itu kalau misalkan mau mengeksekusi seseorang untuk misalkan menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi seseorang, itu sangat mudah sekali untuk menutup kasusnya. Jadi udah tertutup gitu saja. Mengeksekusi seseorang itu udah biasa kan. Subhanallah, segitu ya, ya Allah. Jadi mau jadi rahasia umum yang gitu mau Ustaz. Iya, seperti itu. Terus kemudian untuk misalkan untuk persenjataan sendiri pun beliau bilang, cari senjata, beli senjata itu gampang sekali. Untuk impor senjata itu gampang sekali. Yang penting ya ada channelnya, ada linknya, ada jenderal yang menjadi yang melindungi gitu. Mudah sekali untuk mendatangkan senjata. Baru tahu nih. Ya gitu loh dunia kepolisian. Ingat yang itu ya Bu Sumi, jangan terlalu banyak tahu tentang hal manusia gitu, supaya yang tadi ada video yang Bu Sumi apa juga, kita nggak boleh tahu tentang banyak hal tentang manusia, nggak usah tahu tentang urusan manusia. Semakin banyak tahu tentang hal manusia tuh semakin itu Ustaz, ke bawah Iya gitu. betul Mbak. Jadinya Benar. kitanya Ana jadi juga yang jadi tadinya fokus sama tuh ibadah. Tapi kalau sekedar tahu itu saja kadang perlu sekedar tahu supaya kita tidak terlalu terbawa arus. Oh gitu ya. Jadi supaya tidak dimanfaatkan gitu maksudnya. Misalkan dalam dunia politik itu jahat sekali jadi setidaknya tahu saja supaya tidak terlalu terbawa arus dan dimanfaatkan. Jangan bangga ya Ustaz, jadi dimanfaatkan. Iya, betul. Aduh, subhanallah. Ya, bersyukurlah dikasih pemikiran yang lurus kita, masya Allah. Baik, terakhir di sana dhahabna. Balik lagi balik ke laptop. Dhahabna ini dhahabanya adalah fi'lun madin mabniun ala sukun. Dhahabna ba-nya sukun kan namanya. Berikutnya na ini disebutnya na al-mutakallimina. Kalau tadi al-mutakallim satu kan namanya. Kalau na al-mutakallimina jamak. Nah, al-mutakallimin itu adalah dhamir muttasil di sini dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Itu ya Ibu ya? Ya. Alhamdulillah jami'an. Insyaallah nggak bingung ya. Jadi kita sudah bisa menentukan mana fa'il dari fi'lun madin gitu ya. Alhamdulillah jami'an. Ada fa'il yang berupa dhamir mustatir, ada fa'il yang berupa dhamir muttasil kan gitu Ibu ya? Naam. Oh iya berikutnya. Di sini ada wajib Ibu sekalian. Ini wajib ini mau dijadikan ya, wajib betul-betul. Wajib betul-betul Ustaz, banyak. Dijadikan wajib ya, nggak dijawab langsung ya. Oh iya di sini perintahnya apa? Ayyinil fa'ila fi ma yali. Tentukan mana fa'il. Tentukan mana fa'il dari fi'lun berikut ini. Misalnya kharajtu, jalasna, sami'ati, syaribtunna, dakhalu, hafidna, akaltum, fataha, fahimtunna, katabta, ghasalat, la'ibu, dakhala, darabat. Ya, ini semuanya ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Jadi disebutkan ini fa'ilnya dhamirun
Afan, misalkan ta Ustaz, ini tapi ta ini ada yang bukan domir juga, ada yang bukan fiil juga ya Ustaz kayaknya. mana yang bukan fiil? Fiil semua. Fiil semua ya? Iya. Oh, Semuanya fiil. di i'rab gitu Ustaz, itunya cara PR-nya di i'rab. Kalau misalkan bisa seperti itu lebih baik. Misalkan gini saja. Misalkan yang pertama kharajtu, ini fa'ilnya adalah ta mutakallim. Domir muttasil gitu kan namanya. Jangan itu tuh mah gampang Ustaz, yang dakhala Ustaz, yang dakhala. Enggak, ini kan contoh satu dulu. Nah, ta itu adalah domir ta mutakallim, domirun muttasil dalam keadaan rofa gitu ya. Digituin dong, Ustaz. Domir aja Ustaz. Ya udah, domir muttasil. Tapi disebutkan namanya ya. Gimana contohnya? Itu tadi seperti kharajtu itu taul mutakallim gitu ya. Iya itu. Kalau gitu taul mutakallim. Yang penting tahu ini fa'ilnya itu gitu fiilnya ya. Gitu Ustaz, itu fiilnya. Fa'il. Pelaku. Fa'il. Jadi taul mutakallim itu domir muttasil. Disebutkan juga domir muttasil atau domir mustatir gitu ya. Jadi taul mutakallim domirun muttasil. Kemudian di sana contoh berikutnya misalkan di sana fataha. Fataha itu fa'ilnya mana? Domirun mustatirun takdiruhu huwa gitu ya. Tapi nggak usah lengkap gitu, bisa nggak Ustaz? Bagaimana Om? Jangan domirun, mustatirun, bilang aja namanya huwa gitu. Mustatirun, domirun huwa gitu, bisa nggak? Mustatirun. Tapi gampang itu Om. Misalnya domirun mustatirun takdiruhu huwa. Oh, pakai takdirun juga. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun takdiruhu huwa gitu. Domirun mustatir kan ini domir mustatir. Kalau yang tadi kan misalkan kharajtu itu kan domir muttasil kan Om ya. Domir muttasil. Jadi ta mutakallim domirun muttasil. Kemudian kalau fataha domirun mustatir takdiruhu huwa. Mustatirun takdiruhu huwa. Itu kan. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Ditambah satu kata saja takdiruhu kan gitu. Domirun mustatirun. Kalau yang tadi apa Ustaz? Yang kharaj itu taul mutakallim. Taul mutakallim domirun muttasilun. Muttasilun. Terus? Takdiruhu. Bukan. Domirun muttasilun. Mutakallim dulu kan Ustaz? Kan tadi kan saya bilang taul mutakallim domirun muttasilun. Nah gitu aja kan? Domirun muttasilun. Kalau yang fataha tadi mabniun alal fathi. Enggak usah. Kalau yang fataha domirun mustatirun takdiruhu huwa gitu kan. Takdiruhu. Enggak pakai nun. Takdiruhu huwa. Ustaz, contoh dong yang susah, Ustaz mah contohnya. Ya, susah. Salah tuh sama. Kan nanti kan dikirim itu fotonya. Ya sami mawon. Yang susah sama yang mawon. Ya susah sama yang gampang yang mana emang Om? Sami mawon. Dakhola sama dengan sifat tahal. Ini cuma ini doang kan, yang atas aja, yang bawah nggak usah Ustaz ya? Yang bawah mana? Ya itu dari sampai dorobat situ Om. Dorobat itu kan. Nah. Yang doro yang latihan 4 sama latihan 5 nggak usah. 5 enggak latihan 4 itu latihan 4 yang ghasalat la'ibu dakhala darabat itu kan aja ya PR-nya ya. Nah. Sampai dorobat itu Om ya. Ingat itu yang dorobat itu domir mustatir juga kan Om ya. Domirun muttasilun. Iya. Summa at-tamrin al-khamis min ad-dhamair al-muttasilah. Ini cuma contoh-contoh saja. Termasuk domir muttasil di sana ta al-mutaharrikah, ta yang berharokat. Setiap ta yang berharokat itu adalah domir muttasil, Ibu ya. Berbeda kalau ta yang tandanya sukun. Kalau ta yang tandanya sukun itu ta ta'nis, alamatu ta'nis, ya atau ya? Ya. Di sini maksudnya adalah ta al-mutaharrikah, setiap ta yang berharokat.
baik fathah, kasrah atau dhammah. Di sana contohnya dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabtum, dhahabtunna. Setiap ta itu yang berharokat seperti itu adalah dhamir muttasil. Gitu ya. Yang mana sih Ustaz? Afwan, aduh, anu puyeng Yang deh. ini loh. Yang ini loh. Itu apa Ustaz tadi? Kak yang berharokat. Jangan puyeng Om, minum panadol Om. Ta'ul kamafi itu apa ta'ul kamafi? At-ta'u kamafi seperti pada. Kamafi itu seperti pada. Kamafi. Kama itu kan seperti kan ya? Seperti. Seperti pada. Atta, dan yang saya maksud tadi yang saya jelaskan ini, ta yang di sini maksudnya adalah atta al-mutaharrikah, ta yang berharokat, bukan ta yang tandanya sukun gitu ya. Kalau ta yang bertanda sukun itu ta'u ta'nis, bukan dhamir. Sedangkan yang di sini maksudnya adalah atta al-mutaharrikah, kama fi seperti pada dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabtum, dhahabtuna. Semuanya berharokat, fathah, kasrah atau dhammah, ya kan Ibu ya? Iya, ini tak yang harika ya. Nah, tak yang berharokat itu semuanya adalah dhamir muttasil. Begitu ya, Bu ya. Berikutnya di sana ada waw. Waw di sini adalah wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Kama fi dhahabu. Waw ini wawul jamaah ini juga dhamir muttasil. Berikutnya di sana ada nun. Nun di sini yang dimaksud adalah nunun niswah. Gitu kan namanya? Ya. Nunun niswah kama fi dhahabna. Dhahabna. Nun niswah ini adalah dhamir muttasil. Berikutnya ada na. Na di sini maksudnya adalah na al-mutakallimina. Ya kan Ibu ya? Na al-mutakallimina kama fi dhahabna. Dhahabna. Na ini adalah dhamir muttasil. Gitu kan Ibu ya? Apa? Na apa Ustaz? Mutakalimina. Na al-mutakallimina. Na-nya aja. Na-nya aja kan Ustaz? Nah. Mutakalimina. Nunnya saja, nunnya saja. Na-nya itu yang zahabna ya Ustaz? Zahabna. Nah, yang nanya panjang ini Om ya. Jamak jadi mutakalimina. Jadi pakainya jamak muzakkar salim. Oh iya. Ini enggak PR kan? Cuma yang atas doang? Enggak, ini cuma penjelasan contoh-contoh saja. Penjelasan contoh. Banget ya. Kok kayaknya khawatir banget. Jangan khawatir. Oh ya, tetap ya mau Ustaz Puyeng. Ustaz. Kan dicontohi berapa? 2 tuh. Kharaj itu sama fathah. Tinggal berapa lagi sisanya tuh? 12. Mbak, bingung 12 lagi. itunya Mbak. Bingung kalau menentukannya mungkin Ana ngerti. Rekaman yang bilang tadi tuh. Nanti kan dikirim rekaman. Nanti di itu. Diulur. Rekamannya diulur. Dicatat. Nanti baru ya, kita dijembreng langsung. Nastamir Wahad. Ya Ustaz, Nastamir boleh. Ustaz Nastamir. Mau jemput ya? Enggak, saya kan jam 10 ngajar. Ntar lagi Ustaz, dikit lagi. Baik, masih ada waktu, santai. Tayyib, at-tamrin as-sadis, latihan ke-6 Ibu sekalian. Ini masih perintahnya masih sama. Ta'amal. Perhatikan. Perhatikanlah. Ini yang kurang perhatian ini. Kurang perhatian bisa masuk ke sini Ustaznya biar diperhatikan. Tayyib. Raqam wahid. Ini sebenarnya tentang apa sih Ibu sekalian? Tayyib. Ini masih tentang yang tadi Ibu sekalian. Masih tentang fa'il pada fi'lun madin. Karirna ba'di. Aina Hamidun? Aina Hamidun? Kharaj. Kharaja. Kata kharaja ini sebenarnya sudah jumlah mufidah. Sudah kalimat sempurna Ibu sekalian. Ya. Kata kharaja ini sudah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Ya atau ya? Ya, mustatir. Fi'lun kharaja itu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Sedangkan fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu. Itu kan Ibu ya? Ya. Demikian juga raqam isnan karirna ba'di. Aina Aminatu? Aminatu. Jayid. Kharajat. Kata kharajat ini juga jumlah mufidah, kalimat sempurna. Sudah terdiri dari fi'lun dan fa'il, ya kan Ibu ya?
Ya. Kharajat, kharajanya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian ta itu adalah ta'ut ta'nis, alamatut ta'nis. Ya kan Ibu ya? Alamatut ta'nis. Berikutnya fa'ilnya mana? Fa'ilnya Ya, dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Ahsantum jami'an. Itu Ibu ya. Jadi ini menekankan dan menegaskan Ibu-ibu sekalian kalau yang huwa dan hiya itu fa'ilnya dhamir mustatir gitu Ibu ya. Nah, Astagfirullahaladzim jami'an. Insyaallah nggak bingung ya. Ini kalau penjelasan sudah segitu lugas dan jelas itu kalau sampai nggak paham juga bingung ya Ustaz. Ini udah sejelas-jelasnya penjelasan. Ya udah diulang lagi Ustaz dari mukadimah. Terus kapan selesainya? Diulang dari mukadimah aja Ustaz, dia nggak jelas Ustaz, kasihan Ustaz. Sabar Bu Sa'dia, sabar. Sabar saya. Kita kan ada Besti, ada Bu. Intinya kalau yang huwa dan hiya itu fa'ilnya dhamir mustatir gitu ya. Pelan tuh Ustaz. Kalau huwa dan hiya itu dhamir mustatirun. Fa'ilnya dhamir mustatir gitu ya. Fa'ilnya dhamir mustatir. Baik. Kan tidak ada tambahan dhamir di belakangnya, tidak ada tambahan huruf dhamir di belakangnya, ya kan Ibu ya? Dhamir mustatir. Baik. Ternyata sudah habis, sudah selesai. Habis, Ustaz. Sedikit banget ya pelajaran. Yang 9 ini Ustaz, banyak banget ini yang 9. Nah, pelajaran 8 ini termasuk pelajaran paling singkat Ibu sekalian. Cuman tersisa PR-nya itu ya, insya Allah hari Kamis akan kita bahas insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan insya Allah berikutnya hari Kamis juga insya Allah kita akan masuk ke ad-darsu at-tasi'. Ad-darsu at-tasi' ini lumayan panjang Ibu sekalian, tapi mudah insya Allah. Kenapa kok panjang? Dan di sana nanti akan kita bagi menjadi 2. Jadi ada bagian pertama dan bagian kedua dari ad-darsu at-tasi'. Di sana panjang itu karena poin pembahasannya agak banyak. Poin pembahasannya agak banyak dan juga hiwarnya 4 halaman Ibu sekalian. 4 halaman juga penuh semuanya kan gitu ya. Ustaz. Enggak penuh juga Ustaz, masih penuh lagi ini surat Al-Hadid penuh. Jadi halaman full Ustaz. Hiwarnya ini 4 halaman ini lumayan. Kalau dibanding dengan yang lain-lain kadang 1 atau 2 halaman saja kan itu. Ini 4 halaman dan lumayan padat. Gantian aja Ustaz itu bacanya. Jadi itu yang agak menghabiskan waktu itu di hiwar. Iya, sini di hiwar kayaknya. Yes. Kalau nanti sudah lewat hiwar itu insya Allah sudah bisa agak cepat insya Allah. Dan kalau sudah selesai bab 9, bab 10 nanti juga singkat insya Allah. Bab 10 itu hanya ada 2 poin pembahasan, sedangkan poin pembahasan pertama itu hanya pengenalan saja, pengenalan fi'lun mudhari', hanya sekedar kenalan saja. Hanya sekedar kenalan saja dengan fi'lun mudhari' karena untuk pembahasan lebih lanjut tentang fi'lun mudhari' akan kita bahas di semester berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sedangkan poin pembahasan kedua di bab 10 itu tentang adat, tentang bilangan. Kita akan belajar bilangan yang baru nanti insyaallah di bab 10. Dan mudah insyaallah, bilangannya mudah insyaallah. Disambung dengan wa gitu. Kalau kemarin kita sudah paham bilangan 1 sampai 10, itu insya Allah di sini mudah. Nanti ya 21 sampai 29, 31 sampai 39 sampai 99. Itu siap-siap dia kayaknya langsung vertigo kalau bilang. Tahu aja ini aja lagi nyender. Mudah, insya Allah mudah. Bilangannya yang ini insya Allah mudah, tidak seperti langsung belasan kemarin. Neng, ada obat pusing nggak Neng? Entar dulu Ustaz, entar dulu. Waduh, Panadol. Pusing dia. Aku ingat banget itu. Enggak dong, Neng bikin yang pedas-pedas Neng gitu. Kalau itu mah beda pusingnya, Mbak. Kalau gitu. Awas jangan vertigo kalau bilangan. Aduh. Tayyib.
Mungkin kita cukupkan sampai di Ya sini dulu Ustaz, Ibu ya. ya Ustaz, cukup Nanti ya Ustaz. untuk Untuk PR-nya mempersiapkan. bisa dikerjakan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga, Allahumma Amin. amin. semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Ustaz, Semoga Ustaz, Naam, Afwan Ustaz, tafadhali. Anak kayaknya memutuskan tidak melanjutkan di Kubaroh, jadi fokus di sini aja Ustaz. Nah, kenapa Om? Iya, kayaknya fokus ke Ustaz aja deh, satu aja gitu, satu jalur gitu. Ya, Satu. ya sebenarnya nggak masalah juga sih Om kalau misalkan tetap di Kubaro itu nanti juga Ustaz, biasanya anak kan nggak tahu. kalau ada pengulangan itu kan ada murojaah itu biasanya kan lebih paham biasanya kan. Udah sini aja lah Ustaz. Ana mutusin Dia ikut mau sebentar nemenin lagi aja, Ana Ustaz. biar sama-sama bingung, Ustaz. Beneran nggak apa-apa Om kalau misalkan ikut Kubaro dan kalau misalkan masalahnya karena misalkan masalah yang lain atau masalah masalah syahriyah setiap bulannya itu kita Kubaro itu benar tidak menekankan hal itu. Jadi Enggak program Ustaz, karena tapi itu saya tuh kebanyakan merasa pelajarannya, banyakan belajar, banyakan kelas. Jadi kan Mbak Erna harus memanage waktunya dengan baik gitu loh Ustaz. betul tuh kata Karena dia. keputusan untuk udahlah fokus di sini aja, mengingat yang lain juga banyak waktunya. Nah, ntar terbengkalai. nggak ditemenin Bu Meta nanti di kelasnya Lah kan di sini udah ada Bu Meta. Ya tapi kan nggak ketemu di sana jadinya. Nggak apa-apa ya Bu Meta, nanti kita ketemu di sini. Bu Meta udah kemana nih? Jangan-jangan udah masak di dapur. Bu Meta diomongin meja. Bu Meta mana Bu Meta? Kumaha Bu Meta? Ganteng dia udah. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau ikut yang tetap yang kelas Kubaro atau misalkan mau mustami'ah di kelas saya yang semester 3 masih semester 3 baru mau masuk semester 4 ini. Jadi baru mau masuk. Ada pesan nih dari si Endang nanya sama Ana, Ustadz itu punya kelas lain nggak yang mungkin dia bisa ya paling mengulang di semester 3 ya di awal ya, karena kan iya soalnya dia kalau ikut kita merasa kalau semester 3 yang semester 3 sudah terakhir sekarang. Ini sudah mau masuk bab 10. Tapi kalau yang baru masuk baru mulai semester 2 ada. Kita ini semester berapa sih? 2 ya, Ustaz? Kita 3. Kita semester 3, Bu Dia. Semester 2 mulu kita. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian, kalau misalkan mau mustami'ah di kelas-kelas saya yang Kubaro nggak apa-apa, nggak masalah, benar nggak masalah. Kan jadwalnya nggak ada, Ustaz. Kalau misalkan yang semester 2 yang baru masuk semester 2 itu saya ngajarnya Sabtu sore. Semester awal 3 nggak ada, Ustaz? Kalau yang nggak ada, kalau yang baru masuk semester 3 nggak ada. Buat Endang ya, Mbak? Awal 2. Kalau yang baru semester 2 baru masuk semester 2. Itu aja Mbak Endang tuh semester 2 biar dia yang semester 3 akhir mau masuk semester 4 itu hari Sabtu malam. Kalau yang semester 2 awal hari Sabtu sore. Sabtu sore, jam 4. Aja. Sabtu sore ya, jam 4. Nah, biasanya kalau ada jam tambahan itu nanti Ahad sore biasanya. Iya, nanti Anda sampaikan. Dia terus kalau yang semester 4 mau masuk semester 5 itu hari Jumat sore. Kalau yang semester 7 agak akhir itu hari Ahad pagi jam 8. Kalau yang semester 8 itu hari Ahad jam 10. Itu yang terakhir di semester berapa, Ustaz? Terakhir semester 8. Oh, 8 tuh terakhir ya. Ya udah. Itu padat banget ya jadwalnya. Itu jadwal utamanya Om. Biasanya setiap kelas itu ada jam tambahan. Jadi 2 kali sepekan seperti semester 8 itu jam tambahannya hari Selasa malam. Semester 7 itu tambahannya hari Jumat malam gitu kan. Semester 4 itu tambahannya hari Rabu sore. Kalau yang semester 3 itu tambahannya hari Ahad malam gitu. Mbak Endang suruh yang semester 2 aja Mbak biar dia ngulang. Iya, di hari Sabtu jam 4 sore kan.
Jadi kan saya Kubaro ini Tapi dan kalau kita nimbrung, Ustadz kan nggak tahu linknya. Mustami'ah. gimana Om? Kalau nimbrung Mustami'ah tuh kan nggak tahu linknya. linknya. Kalau pas Ya Ustadz kalau ngajar, misalkan kecuali Ustadz ini nih linknya buat ini linknya buat kemarin ini. saya Ya, pernah itu anak simpen. memberi link, kemarin saya Di pernah Ahad, ngasih link yang Ahad semester 3 malam. Om. Iya, yang Ahad malam ya, Ustaz. Nah, yang semester 3 itu. Itu pakai itu terus kan, Ustaz? Pakai itu terus. Ya udah, ada kok di grup Itu saya. yang semester 3, yang semester 3 itu Sabtu malam dan Ahad malam. Iya. Sabtu malam dan Ahad malam. Udah nggak bisa tuh kalau ada Ahad malam-malam. Ngantuk ya Mbak. Iya, bener ngantuk. Jadi berlomba-lomba. Tapi masuk. Ahad kita malam itu lupa. sebenarnya jadwal tambahan. Kalau yang reguler aslinya Sabtu malam. Makin Kalau nggak yang bisa, di Ustaz, kakinya ada. kalau yang di pengumuman Kubaro itu sebenarnya Sabtu malam itu yang saya ajar. Yang Kubara. Tapi kalau yang Ahad malam itu jam tambahannya. Jadi kelas-kelas setiap kelas yang saya ajar itu sepekan 2 kali Om. Sepekan 2 kali. Kalau sebenarnya kan jadwalnya kan sepekan sekali kan Om ya. Tapi karena saya ngajarnya lambat, jadinya belajarnya sepekan 2 kali biar nggak terlalu ketinggalan dengan yang lain. Itu pun masih ketinggalan. Jadi Ana gantinya dengan talaki aja Ustaz, hari Jumat yang jam 8. Oh gitu. Baik, jadi yang untuk bahasa Arabnya Ana fokus ke Ustaz aja. Itu kan sama aja Ustaz ya. Masih belajar gitu, masih ada belajar, cuman apa ya, ya betul kata Sadia tadi, kelasnya mesti dirapihin dulu gitu. Kalau misalkan masih bisa, kadang-kadang masih bisa masuk kelasnya Ustadz Rizal, sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya sedih juga. Sepi Bu. Sedih. Hah? Nggak seru ya Bu Meta. Nggak kayak Anak mercon. Ntar jangan-jangan lama-lama kelasnya Ustadz Faisal digabung ke kelas saya lagi lama-lama. Kelasnya Ustadz Faisal itu kalau menurut Ana enak gitu. Ada Bu Erna, yang ceria-ceria tuh Bu Erna, Bu Nung itu. Masya Allah gitu. Iya loh Bu, karena kasihan loh Bu Meta nanti jadi sedih. Iya sih, berat sih Ustadz, tapi gimana ya kayaknya. Sebenarnya, istikharah dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan, kalau kendalanya karena misalkan teknis di Kubaronya, mungkin itu nggak perlu dipikirkan. Misalkan kalau misalkan pembayaran per bulan itu kita yang penting ibu-ibu belajar aja itu kita sudah alhamdulillah sekali. Tapi udah 2 kali Ana nggak buat PR-nya Ustadz. Jadi Ana tuh kayak merasa kayak udah ketinggalan jauh gitu rasanya. Karena memang yang pertama tuh sudah memutuskan untuk udah di sini aja fokus sama Ustadz gitu. Rencana pikiran begitu kan. 2 jam kita dikasih waktu, udah tuh nggak terlalu ngejar gitu kan. Maksudnya santai, itu kita bisa bertanya lebih banyak gitu. Ana pikir Bayarna tuh jadwalnya luar biasa Ustadz. Bayarna tuh, Masya Allah gitu. Padat dia Ustadz. Jadi Ana pikir ya udah Ana ke Ustadz, yang penting Ana tetap belajar bahasa Arab, harus berjuang belajar tetap bahasa Arab gitu. Walaupun Ana udah jangan sampai futur full ya Mbak. Gitu Ustadz. Jadi Ana pikir ya udah, memang hati ini memang lagi fokusnya tuh bulatnya ke Al-Qur'an gitu Ustadz. Memang lagi pas ya giroh semangatnya itu lagi sedang mencari ilmu untuk baca Al-Qur'an lebih baik lagi itu maksudnya gitu Ustadz. Kayaknya kayak nggak puas-puas gitu rasanya. Jadi Anda pikir ya udahlah, Anda ambil yang talaki. Alhamdulillah banget itu. Tiba-tiba Ustaz kasih talaki itu kayaknya ya Allah, ini memang udah disetel sama Allah nih. Talakinya Anda ikut, buku barohnya yang bahasa Arab Anda. Ustaz, kalau Anda nggak bisa ya ikut talaki itu ya Ustaz? Ya tinggal daftar aja Bukan, kan katanya Mbak Erna kan udah tinggi levelnya tuh. Anak kan jadi minder. Kan ada kelas-kelasnya Bu Dia. Ada halakohnya, ada tingkatannya. Jadi pengelompokan berdasarkan kemampuan, pengelompokan halakoh berdasarkan kemampuan. Cuman waktunya yang ini ya Ustaz, waktunya yang belum tahu ya hari apa hari. Nah, itu yang kadang-kadang di sana sudah ada gambaran, kalau halakoh misalkan tingkat dasar, tingkat menengah atau tingkat lanjutan itu jadwalnya kapan saja itu sudah ada gambaran. Ada saja yang belum tahu itu kan
hasil Keberkatan. tesnya nanti Iya. kira-kira masuk Gimana kemana. Tapi gitu ya. tapi biasanya kan kita mungkin tahulah gambaran kita itu, kemampuan kita Iya. nanti di mana itu mungkin ada gambaran kan gitu. Iya. Benar. Ya, Aduh, Bu Meta jadi ini jadi kepikiran tuh Bu Meta. ya loh, kasihan Bu Meta loh, nanti Iya, Bu maksudnya Erna ini ada. sampai dibilang Bu Nung, hanya Bu Erna sama Bu. Memang yang di grup Ustadz Faisal tuh, ya Bu Nung dulu awalnya pendiam juga tuh karena udah sering Tukaran Bu Erna ya. Gara-gara Bu Erna. karena sering Terkontaminasi. jadi japrian kadang-kadang suka ngeledek Bu gitu kan, suka ngeledekin dia. Akhirnya dia buka suara, sampai sekarang dia akhirnya tuh bisa ngelucu. Tadinya diem serius banget. Kan serius banget tuh Bu cuman dia yang paling pintar di kelas kita ya Bu Meta ya, Masya Allah ya Bu itu. Bu Endung itu Masya Allah udah pintar gitu Ustadz. Cuman dia tuh ya itu tadinya awal suka japrian, suka bercanda, tapi yang satu lagi yang masih muda yang pinter juga itu yang biasanya kan itu udah nggak belajar lagi Om ya? Oh, yang ngomongannya, tapi itu dia pinter ngomong Ustadz, tapi kaidah dia suka itu loh Bu Meta yang kalau dia tapi udah nggak belajar lagi Om ya? Masih Ustadz. Masih belajar. Masih. Oh, saya kira sakit hati karena Ustadz Faisal udah nikah. Oh, itu yang bikin Ustadz Faisal nutup kamera. Oh, pantesan dia suka nanya-nanya. Nggak tahu ya Ustadz ya, tapi memang dia agak ini ya Bu, maksudnya suka bertanya dengan bahasa Arab itu Ustadz. Yang itu kali ya Bu Meta ya. Yang dia kalau bertanya pakai bahasa Arab gitu loh, yang kita bengong, dia baca apa, dia ngomong apa sih, nanya apa gitu kan. Ingat enggak? Iya. Nah, tapi dia kaidah dia suka salah ya, Bu Meta. Maksudnya dia kaidah dia nggak paham, tapi dia bisa ngomong gitu Ustadz. Kalau Bu Enung kan enggak. Kalau Bu Enung itu kaidah jago ya, Mbak. Ya Allah. Dia tuh udah gurunya tuh udah sama Syekh. Jadi dia tuh sudah ngomong tuh sama orang yang langsung bahasa Arab. Jadi dia paham. Lah kita mah Ustaz ngomong bahasa Arab. Kita cuma bilang kaifa haluk, enggak kelar-kelar. Khair, udah kan. Habis itu diam semuanya. Aina. Apa ya Bu Sumi? Aina. Halo, Bu Erna, nanti dicariin dong sama teman-teman. Iya Ustaz, tapi gimana ya Ustaz? Tapi enggak juga lah Ustaz, mungkin teman-teman juga banyak yang, tapi yang memang yang rada suka buat lucu tuh saya sama Bu satu lagi yang udah keluar tuh, Bu Ungki itu kalau udah keluar ya kalau nggak salah, dia tuh suka juga kadang-kadang suka ketawa gitu. Kita sekarang jumlahnya di kelasnya Ustadz Faisal ada berapa biasanya yang istiqomah masuk? Sekarang 10. Ada ya? Ada yang keluar ya Bu ya? Bu Ungki udah keluar ya? Ada 10. Jadi Bu Erna gini loh Bu Erna, maksudnya biar nggak keluar kan Bu Erna itu gini. Kalau saya berpikirnya gini. Gimana Bu? Kita tuh terkadang materi yang disampaikan Ustadz tuh insya Allah bagus semua, maksudnya kita insya Allah paham ya. Terus kita tuh terkadang termotivasi itu dengan adanya teman yang soleh gitu, teman yang pintar tuh dengan kita punya teman seperti itu tuh itu harus dipegang erat gitu. Nah kalau saya melihat di kelas ini nih ya, kalau saya pribadi ngelihatnya di kelas Ustadz Faisal itu Bu Erna tuh semangat rajin bertanya. Bu Enung pinter banget iya Masya Allah tuh beliau. Juga ngajarin kita juga gitu. Terus ada juga yang sepuh, tapi dia semangat Ustadz. Semangat, iya. Itu bagus tuh. Anak seneng gitu ngelihatnya gitu. Jadi sayang gitu kalau itu ditinggalkan gitu loh. Bisa jadi teman yang lain seneng ada Bu Erna. Kalau Bu Erna keluar, waduh, ini agak surut gitu loh ininya. Ada pukulan telak gitu. Iya. Gitu. Teman-teman kan senang dengan kehadiran Bu Erna. Bu Erna tuh astagfirullah. Bu Erna perusuh ya Bu di kelas. Bu Erna penyemangat tuh. Gitu Bu Erna. Apa? Jadi terharu Bu Meta. Bu Meta jadi terharu Ya. Cara tidak langsung Ustadz, berbagi manfaat ya Ustadz ya. Nah. Jadi anak mau nangis. Tahu.
Takut sama setan Bu Meta, ya Allah, astagfirullahaladzim, yang ini udah mau nangis buat ketawa, dia mah pingin tak pites, jahat. Kan berbagi Masa Bu, manfaat Bu Erna, kehadiran Bu Erna tuh bermanfaat buat orang lain. Allahu Masya Akbar, Allah. Allah. Ustaz, tarik ya kata-katanya Ustaz, afwan. Tarik ya Ustaz ya. Anak pikirin lagi nah istikharah lah Ustaz ya. Nah, yasrallahu lakum. Ya Allah, astagfirullah. Tadi mau nangis ya. Ya, anak pikirin lagi ya. Cengeng, gitu aja cengeng, gitu aja Lu sedih nangis. aja gitu. Dia lu dekat sama gue ya, lu rumah lu dekat, gue naik sepeda, gue datang ke sana cuma untuk mencetak aja ya. Ya Gak Allah. apa-apa sekalian ambil baju, bagus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, teman-teman nih. Ya nanti anak pikirin lah Ummu Meta, insya Allah, mudah-mudahan Allah anak istiqarah, Allah kasih jawaban yang sebaik-baik jawabannya. Amin, amin. Udah lo Ustaz, tutup lah Ustaz. Anak jadi Ya, tutup, sedih. Ustaz, tutup lah Ustaz. Baik. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, Sama Bu kesabaran, Meta berhasil. kesepahaman, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada Amin, orang-orang amin. kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Amin ya Jadi Allah. antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz. Jazakumullah khairan.